dua FIFA Matchday ini untuk mimpi kita. Kita punya target 100 besar dunia. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir tidak terlalu kecewa dengan hasil 0-0 yang didapatkan Timnas Indonesia saat melawan Palestina di FIFA Matchday pada Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 malam WIB. Erick Thohir merasa puas, sebab dari segi permainan ia melihat skuad Garuda tampil luar biasa hingga mampu lebih dominan ketimbang tim tamu. Menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Timnas Indonesia memang gagal menang usai ditahan 0-0. Namun, Erick melihat banyak hal positif yang terlihat dari laga Timnas Indonesia vs Palestina. Seperti halnya Timnas Indonesia yang berhasil mendominasi di paruh pertama. Tim besutan Sintayong itu bahkan banyak menciptakan peluang emas yang sayang gagal dikonversi dengan baik. Usai pertandingan, Erick mengatakan senang melihat dominasi skuad Garuda atas Palestina dalam laga tersebut. Pria berusia 53 tahun itu menilai Timnas Indonesia hanya kurang dalam penyelesaian akhir. Dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi. Statistik menunjukkan itu, 60% sampai 40%. Paling tidak ada 3 peluang di babak pertama yang potensi jadi gol, kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Lebih lanjut, Erick juga sumringah dengan adaptasi cepat para pemain baru, terkhusus pemain naturalisasi. Menurutnya, Timnas Indonesia bermain hampir sempurna kendati ada beberapa pemain anyar. Meski imbang, saya puas melihat kerjasama tim yang tampak padu, meski beberapa pemain baru tergabung, termasuk pemain naturalisasi kita, puji Erick. Tentu apa yang dikatakan tidak salah, mengingat Palestina memiliki kekuatan yang jauh di atas Timnas Indonesia. Palestina tercatat merupakan peringkat ke-93 FIFA, sedangkan Timnas Indonesia berada di urutan 149. Perbedaan jarak yang besar itu ternyata tak membuat Timnas Indonesia kalah saing. Hal itulah yang membuat Erick Thohir kagum dengan permainan Elkan Bagot dan kawan-kawan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersua Argentina. Laga tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang. Jelang laga melawan sang juara Piala Dunia 2022 itu, Erick pun percaya diri Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan terhadap Argentina. Pasalnya ia sendiri senang dengan hasil imbang yang diraih kontra Palestina. Sebab menurut pria berusia 53 tahun itu, permainan Timnas Indonesia meningkat dan setidaknya hal itu bisa menjadi modal yang baik untuk hadapi Argentina. Melihat penampilan malam ini, saya menilai Indonesia punya modal bagus menantang juara dunia, Argentina, ucap Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Dari banyaknya hal positif, Erick pun menyanjung sektor pertahanan skuad Garuda yang berperan besar dalam laga melawan Palestina. Menurutnya, trio Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Rizky Ridho mampu menggagalkan banyak serangan lawan. Terlebih, saya akui sektor pertahanan kita sangat solid dengan adanya Elkan Bagot, lalu Asnawi, dan juga Rizky Ridho, sambung Erick. Nyali mereka tampil lepas dan menekan lawan sejak awal pertandingan sudah memperlihatkan mereka menikmati permainan dan tidak mau kalah, tambahnya. Dengan pertahanan yang kuat itulah, Erick Thohir percaya Timnas Indonesia setidaknya bisa menahan serangan Argentina. Di sisi lain, pelatih Timnas Palestina, Makram Daboub, tak segan menyebut Timnas Indonesia sebagai tim kuat. Ia mengaku Palestina dibuat kesulitan oleh Timnas Indonesia sehingga hanya bisa mencatatkan 1 shot on target sepanjang pertandingan. Meski skor sama kuat 0-0, Timnas Indonesia tampil dominan dalam laga tersebut. Di 15 menit awal pertandingan Palestina memang menguasai jalannya laga, namun setelah itu kendali permain dipegang skuad asuhan Sintayong. Tercatat sepanjang laga, Timnas Indonesia melepaskan 8 shot on target berbanding 1 milik Palestina. Selain itu, Mark Klok dan kawan-kawan mendominasi penguasaan bola hingga 59%. Peluang Timnas Indonesia memenangkan laga sebenarnya sangat besar. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang tenang menyebabkan Timnas Indonesia gagal menyabet kemenangan. Mereka Timnas Palestina sempat mendapatkan 15 menit yang bagus lalu kehilangan momen dalam 15 menit, karena tim Indonesia sangatlah kuat, kata Makram Daboub. Meski memuji Timnas Indonesia, Makram Daboub tetap mengapresiasi skuadnya. Ia menilai Mohamed Rashid dan kawan-kawan bermain baik sepanjang pertandingan. Tim Palestina bukan tim defensif, namun mereka lebih menekan pertahanan lawan, tapi juga sempat mereka melambat pada babak kedua, tegas pelatih asal Tunisia ini. Skor imbang itu jelas bukanlah hasil yang diinginkan bagi tim berjuluk Fedeyin tersebut. Apalagi mengingat Timnas Palestina memiliki ranking yang terpaut cukup jauh dari Indonesia.
Saat ini, Palestina masih duduk di ranking 93 dunia, sedangkan timnas Indonesia berada pada posisi 149 FIFA. Usai pertandingan, Daboub sejatinya cukup puas dengan permainan timnya pada awal babak pertama. Namun setelah itu, Daboub mengakui kualitas timnas Indonesia dan Palestina sedikit kesulitan beradaptasi dengan cuaca. Kami Palestina sempat mengawali 15 menit pertandingan dengan bagus, tetapi kemudian banyak masalah di lini tengah. Setelah itu, kami kehilangan banyak bola dan cuacanya cukup sulit, ujar Daboub. Kami mencoba bermain dengan gaya permainan kami, tetapi sangat sulit. Indonesia punya kualitas, tambahnya. Lebih lanjut, Daboub mengungkapkan dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia membuat laga berjalan lebih sulit. Pada akhirnya, Daboub pun legawa dengan hasil imbang yang diraih oleh Fedeyin. Mereka berjuang di depan pendukungnya sendiri, jadi kami mencoba segalanya, sayang hasilnya berakhir imbang, ungkap Daboub. Shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah, I don't complain.